kalau dari pandangannya Ketum Afi ini, vape ini sehat atau enggak? Kan sekarang banyak kendala juga nih. Vape itu 95% lebih baik daripada rokok. Jadi kalau lo browsing nih di Google, apakah vape lebih baik daripada rokok? Kalau Public Health of England itu statement. Oke, siap dan eninku semuanya. Ketemu lagi bersama Ketum. Ya Ketum kan? Kan saya anggotanya. Hah? Siap. Kan Thank Ketum you, Mas. Afi. Supportnya. Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Oh, saya kira Asosiasi Pengusaha Vape Indonesia bukan? Hah? Personal Vaporizer. Saya anggota. Ini mulai siap. jadi Ketum Afi kapan? Periode 2023-2026. Berarti masih lama ya? Masih lama. Baru aja baru. Keluh kesahnya apa nih? Kan jadi Keluh Ketum tuh kesahnya, gimana? Ya keluh kesahnya ya banyak. Ya kalau sekarang mikirnya jadi ketua itu enak, ternyata nggak seenak itu. Banyak yang diurusin kan. Kita banyak ngurusin buat regulasi, program-program. Karena kan kita lagi melakukan perubahan yang ada di APVI sebelumnya. Karena tujuan saya adalah gue udah lahir di industri ini kan udah hampir 10 tahun. Mau berkontribusi buat industri ini, gue mau meninggalkan histori yang bagus. Makanya gue mau buat asosiasi ini di periode gue ini sebaik-baiknya gitu loh. Jadi supaya one day kalau ini bagus, nama gue tuh harum gitu. Itu yang harus gue tinggalkan. Kan udah harum gitu. Ya mungkin harum di usaha tapi belum di asosiasi ya. Ini challenge kedua ini. Oke, kalau tanya di Afi yang sekarang lagi hot itu terkait apa? Cukai sekarang, atau apa? Regulasi sekarang kita lagi bikin kajian sama BRIN ya. Sekarang lagi bikin kajian sama BRIN. Profile risk dari resiko daripada vape itu seperti apa. Karena memang sekarang itu kan kayak kemarin itu banyak aturan-aturan yang mau dibuat kan. Jadi sedangkan kita selama ini belum ada data yang valid untuk bergen sama regulator. Nah sekarang ini kita ada data yang valid, kita menggunakan lab yang ditunjuk sama BRIN. BRIN itu kan Badan Riset Negara kan. Nah harusnya dengan ada datanya ini kita mau bergerak itu lebih enak gitu, lebih valid gitu. Oh jadi kalau dari pandangannya Ketum Afi ini, vape ini sehat atau enggak? Kan sekarang banyak kendala juga nih dibanding rokok kan. Jelas sehat karena gue sendiri awalnya bisnis rokok itu awalnya gue ngerokok 3 bungkus sehari. Nah alhamdulillah begitu ketemu vape ya jadi berhenti. Dan udah berjalannya waktu akhirnya kita juga melihat kan industrinya growing terus juga kita lihat kayak di UK itu mereka statement bahwa vape itu 95% lebih baik daripada rokok. Jadi kalau lo browsing di Google apakah vape lebih baik daripada rokok, kalau Public Health of England itu statement bahwa 95% lebih baik daripada kalau kita lihat di Singapura itu vape kan dilarang masuk dengan denda yang sangat luar biasa. Itu menurut pandangan Afi gimana? Nah, kebijakan negara setiap negara berbeda-beda. Tetapi semua negara pasti punya sudut pandang yang satu sama lain mempunyai pemikiran masing-masing. Tapi kayak seperti awalnya Malaysia itu ban. Indonesia dulu juga ban. Dulu 2014 itu belum ada regulasi, terus 2015 kita ada razia karena belum ada cukai dan lain-lain kan. Makanya kita fight, kita buat asosiasi, fight sampai akhirnya kita dibantu sama Bea Cukai akhirnya dilegalkan lah. Di 2018. Dan ini Indonesia ini menjadi barometer daripada negara-negara Asia lainnya. Sekarang ini Malaysia juga lagi mencoba, tapi patternnya mereka belum sesuai sama seperti kita. Kalau kita ini kan industrinya seperti Afi, ini kita bukan industri yang hanya untuk open system. Kita juga closed system juga kita pikirin, tapi ekosistem UMKM kita pikirin. Jadi kita maunya semua industri win-win solution gitu. Itu yang harus dibikin Ketum ya? Ya. Nah, ini kan terkait dengan disposable nih. Disposable ya. Nah, terkait cukai. Ya. Jujur saya main disposable. Ya, tapi kan dari Ketum Afi pandangannya seperti apa disposable? Kan dengar-dengar juga merusak ekosistem pemain-pemain lokal ya. Jadi kalau awalnya saya boleh nge-vape kan? Boleh. Ini kebetulan udah buka puasa ya. Jadi bisa nge-vape juga nih. Jadi kebetulan memang ekosistem yang kita bangun di APVI ini memang kita membuat ada gap antara closed system dan open system. Karena kita ini semua lahir di industri ini dari
UMKM. Tidak ada namanya vape, itu bukan awalnya dari closed system, tidak ada. Nah, makanya kita membangun industri ini supaya win-win. Kita membuat ada gap antara open system dan closed system. Kalau enggak begini Kobas, ini ada kejadian yang dimana akhirnya sama seperti kayak di Malaysia contohnya, tidak ada tax. Akhirnya ya yang menang hanya disposable. Terus UMKM sekarang brewernya mati semua. Brewernya mati semua. Apakah bisa Malaysia bikin device? Apakah bisa Indonesia bikin device? Tidak bisa. Saat ini belum. Yang menang cuma siapa? China. Nah, pasti brewernya mati semua. Iya, brewernya mati semua. Nah, kalau kita bikin ekosistemnya, kita juga tidak memban disposable, kita open. Justru kita juga dengan adanya disposable itu membantu industri juga loh. Bukan berarti disposable itu musuh kita gitu. Jadi disposable itu juga membawa di mana mereka, karena pembelinya beda. Begitu bayarnya beda, kayak yang beli disposable tidak mungkin orang-orang yang gajinya UMR. Nggak mungkin karena mahal. Nah, tapi gaya habitnya orang disposable itu adalah orang yang punya uang dan orang yang nggak mau ribet. Jadi kalau orang nggak mau ribet, gue nggak mau ngisi-ngisi gitu. Tapi kalau orang yang mau ngirit, yang mau cari rasa itu di open system. Itu yang juga diperjuangkan kan. Itu yang supaya juga diperjuangkan. Kita open system, jadi open systemnya ada, closed systemnya ada, disposable-nya ada, supaya ekosistemnya ada gitu. Supaya semuanya saling melengkapi, karena nggak nutup kemungkinan dari yang open system pindah ke disposable atau closed system. Banyak teman saya. Saya juga sekarang terkadang masuk lagi ke mau nyobain rasa lain. Iya, maksudnya ke open system. Sama. Ini kan ekosistem yang benar-benar yang harus dibangun supaya industrinya makin ke depannya makin bagus kan. Kalau nggak, kalau kita cuma open system aja, ini industrinya nggak makin maju. Sekarang Vapers itu ada 6 juta Vapers, itu juga ada berkat banyak closed system juga yang berkontribusi, disposable yang berkontribusi, open system terutama yang berkontribusi. Nah ini kan makin lama kita kan pengen growing. Dari data kemarin itu kita dengan Indef itu udah hampir 6 juta Vapers di Indonesia berdasarkan tahun lalu. Kita punya target terutama di periode saya, mudah-mudahan ini bisa sampai mencapai 10 juta atau 12 juta gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa mencapai itu, ya ini insya Allah industrinya long lasting. Kalau saya lihat dengan Indonesia, kenapa kok belum sanggup bikin closed system? Menurut pandangan Ketum AFI ini. Jadi kita bicara teknologi itu semuanya berawal e-cigarette itu dari Cina kan. Dan mereka itu kan setiap membuat sesuatu mereka kayak bikin baterainya mereka berapa banyak yang buat. Jadi Indonesia bisa buat, bukan berarti nggak bisa buat. Cuma secara cost tidak ketemu. Jadi jauh balik lagi import lagi Cina cuma ngerakit doang ini. Iya. Berarti karena perusahaan hulunya belum ada nih. Belum ada. Oh di sana kan mau nyari baterai gampang, mau nyari. Oh iya, karena costnya beda. Kita bikin skala 100.000 piece disposable. Mereka bikin puluhan juta, ratusan juta. Harganya beli baterainya udah beda. Iya. Mau ngelawan nggak mungkin. Kita juga berharap one day Indonesia juga bisa buat, cuman kan memang karena ini juga skupnya juga masih terlalu kecil ya untuk buat. Mungkin nanti udah 40 juta, 50 juta Vapers mungkin masih ada kemungkinan. Iya. Karena dijual di dalam negeri aja udah bisa iya. Sekarang ini semua kita even siapapun brand apapun di seluruh dunia 99,9% itu buatan Cina. Dengan perkembangannya vape di Indonesia nih, terkait dengan pengusaha rokok, tembakau, itu ada pembicaraan enggak sih terkait itu? Kita kan kelihatannya agak rokok pindah ke vape, ada juga yang vape nggak pernah ngerokok, nggak pernah nge-vape, akhirnya nge-vape pindah ke rokok. Jadi habitnya perokok sama vape itu aja juga udah cukup berbeda ya, apalagi di atas umur 50 tahun itu susah kemungkinannya untuk merubah habit mereka menjadi rokok elektronik. Dan mereka semua company-company yang seperti yang Giant Tobacco pun udah mikirin. Makanya mereka sekarang juga udah bisa lihat kan kita nggak sebut brand ya semuanya. Kan mereka even saya dengar udah mau world free tobacco di 2030. Mereka mau stop rokok konvensional. Berarti apa? Berarti rokok elektronik itu lebih sehat, lebih baik, bukan lebih sehat ya, lebih baik. Dan yang kedua memang udah trennya arahnya ke sana. Kita dulu mobil bensin, akhirannya ke elektrik. Ya semuanya ini semua berdasarkan teknologi. Dan teknologi yang baik buat environment, ya nggak? Sekarang kayak rokok. Rokok itu punya misalkan korek, tembakau itu kan sampah juga. Ya ini harus kita pikirkan juga kan ke depannya.
terkait dengan cukai ini. Itu perjuangan dari API seperti apa? Apakah memang naik terus apa gimana itu? Ini perjuangan, ini kalau cukai itu kan berdasarkan dari campaign KU ya. Nah ini kita juga kemarin baru dipanggil, mudah-mudahan tahun depan nggak ada kenaikan, tapi memang industri rokok dan termasuk rokok elektrik selalu naik terus. Iya. Kayak minuman juga sama ya. Selalu mungkin naik itu terus ya, karena iya, mungkin selalu naik terus. Banyak peminatnya. Selalu naik terus, tapi gimana caranya kita berusaha supaya naiknya itu jangan terlalu over, karena kita ini skupnya masih sangat kecil gitu. Sedangkan kalau naik-naik terus daya belinya nanti pasti jadi kurang kan. Jadi industrinya juga nggak berkembang kan? Nggak berkembang itu. Balik lagi kan produk-produk nih ke bisnisnya Ketum Budi JVS ya. Ya. Itu terkait dengan produk-produk ini udah ada yang diekspor nggak? Ada. Udah ada diekspor? Well Dream ekspor, ID Pods ekspor, terus Tokyo Man on the way. Kebetulan kita lagi bikin perusahaan di Malaysia juga buat pendistribusian juga buat ke Asia, karena terkadang logistiknya dari sini agak lebih berat. Jadi kita lagi buat setup company di sana. Dan juga Odrip yang paling utama. Odrip itu nih kalau ngeliat di ini kita punya ada beberapa macam nih. Nah ini ada, kalau ada tulisannya kayak gini-gini, ini ada tulisannya TNT. Ini perusahaan saya yang JVS kan ada 3 pabrik. Ini salah satu pabrik yang di Bandung, berarti kalau ada di Irak ini supply-nya ke Irak ini udah ada, UK udah ada. Karena kita juga buat Juice Machine ini distributor kita di Malaysia yang mendistribusikan liquid-liquidnya Odrip. Vapor Choice ini Australia, ini semua liquid kita. Ini Odrip? Enggak. Ada macam-macam juga macam-macam. Kalau yang TNT ini dia Irak ini dia OEM. Jadi mereka bikin liquid sama kita bikin flavor, mereka bikin brand sendiri. Berarti udah mendunia nih ya. Ya, tapi kalau lihat kan Odrip itu sangat terkenal. Ya. Itu kalau ngomong kan legenda itu tuh. Ya, legenda. Itu udah berapa juta botol itu? Kalau mungkin lebih dari 2 juta sih. Itu yang lebih dari 2 juta. 2 juta itu paling, lebih dari 2 itu juta. paling topnya lah ya. Itu paling topnya karena Odrip itu kan liquidnya creamy ya. Creamy dan itu cuma ada 3 flavor. Jadi sebenarnya kalau kayak kita lihat kompetitor lain, kita nggak sebut brand, mereka kuantitinya besar kan karena mereknya banyak. Nah ini yang kita lagi coba kembangin di Odrip juga, cuman karena Odrip itu namanya udah oat, jadi perkembangannya tuh nggak bisa terlalu banyak. Oat mau dibikin kayak oat apa lagi gitu. Bener. Nah saya tanya lagi nih, dengan bikin liquid nih, ada nggak sih bikin liquid yang udah bikin ternyata nggak laku? Ada. Nah, orang kan pikir bikin liquid enak banget nih. Tidak segampang itu. Jadi sekarang sangat berbeda sekali gamenya awal sama gamenya sekarang. Karena kita salah satu perusahaan pertama juga yang buat liquid lokal awalnya, dari yang kita bikinnya cuma home industry, kita ke kantor-kantor di kantor gitu yang tadi nggak pakai nikotin, kita nggak ngerti caranya bikin pakai nikotin, akhirnya sampai berkembang kayak sekarang. Nah ini berbeda sekali gamenya. Dulu kita membuat produk, kita rilis, kita open PO, langsung open PO, ini order semua distri ini, seluruh Indonesia ini semua distri langsung masukin order. Kalau sekarang gamenya udah sangat beda. Karena sekarang itu kita harus punya proper marketing, karena terlalu banyak brand. Ya, karena buat orang bikin liquid mungkin gampang, udah bikin mulai liquid itu kan sangat gampang. Kan jadi udah nggak jadi Blue Ocean lagi nih, udah Red Ocean. Udah Red Ocean. Karena bikin liquid itu gampang, ya susah itu adalah menjualnya dan gimana caranya produk itu memasarkan dengan baik dan marketingnya yang baik. Jadi sekarang udah beda banget. Ini udah sama-sama kayak bisa dibilang kayak industri rokok lah ya, yang ada sales canvassing, ada yang bikin POSM-nya segala macam. Jadi fondasinya bikin liquid udah nggak kayak karena dulu. Setiap toko dulu beli, sekarang gue brew sendiri lah, make sendiri misalnya kan. Itu salah satu yang mungkin dan juga SKU-nya banyak sekali. Mungkin orang bingung sendiri ya. Seminggu mungkin ada 3 orang bikin jadi flavor bingung baru. Sendiri orang mau apa ya. Jadi yang kita buat dari JVS ini adalah kita buat fondasinya sebaik mungkin. Sekarang kita membrandingkan JVS-nya sebesar mungkin dan kita bikin ekosistemnya supaya orang ini punya trust. Yang paling penting kan adalah trust daripada toko. Ya ini yang harus dibangun kan. Kalau tokonya udah trust, apapun yang kita keluarkan itu mereka ambil. Jadi kalau saat ini JVS punya berapa brand? Kita punya banyak sih. Banyak udah sekarang. Kita punya mau banyak. Nggak mau ya? Dan kita juga buat sekarang ada sistem namanya mereka bisa tukar. Jadi barang mana yang kurang jalan dalam waktu 2 bulan mereka bisa tukar rasa yang lain gitu. Ini kita lagi udah mencoba di tahun ini
di Jabodetabek dulu, nanti seluruh Indonesia kita coba di tahun ini. Tahun depan kita akan open buat seluruh untuk diseri-diseri juga gitu. Lanjut lagi nih terkait mobil nih. Gue lihat kemarin di Instagramnya tuh kan balapan, memang pembalap bukan? Jadi zaman dulu ngelihat kakak-kakak itu balapan. Nah dulu waktu saya umur 16 tahun itu coba-coba drag race itu pakai mobil teman dipinjemin. Terus yang kedua abis itu akhirnya pinjam mobil kakak. Yang ketiga mungkin udah mau dimodalin orang tua. Cuma sempat ya 4-5 tahun lah. Habis itu stop lah, nggak ada dananya lagi udah. Kemarin itu Porsche, dimodif itu. Nah sekarang ini ya semenjak punya ya rezeki, akhirnya 2018 saya balik lagi. Balapannya bukan pakai Porsche dulu. Awalnya apa itu? Balapannya pakai mobil Mercy awalnya. Kayak mobil Mercy itu balapannya di Sentul. Terus pas ada balapan Porsche, nah Mas Gilang sering DM saya tuh, Gilang Juragan 99. DM saya, Mas kalau ada balapan pengen dong coba sekali-sekali. Nah pas kemarin ada balapan Porsche. Itu menang kemarin ya? Nah kemarin saya menang, cuma Mas Gilang kemarin pas kebetulan lagi absen tuh, lagi nggak ikut. Nah pas itu akhirnya kita patungan, beli berdua itu Porsche itu. Nah tapi tahun ini Mas Gilang kayaknya off dulu, saya tahun ini balapannya di Asia, di Siar Asia pakai mobil Audi, jadi beda mobil. Terus kalau andaikan nih kita mobil kan modal nih, lecet dikit tuh gimana tuh? Habisnya banyak sih, apalagi kalau Porsche habisnya banyak. Memang kalau hobi itu gitu ya? Iya. Jadi ngerempet dikit udah habisnya banyak itu ya? Dan kalau di luar negeri itu bisa pakai insurance. Tapi insurance-nya pun misalkan kita mau insurance berapa nih, 200.000 plafonnya ya. Kita harus insurance bayar $10.000. Tapi kalau sampai kejadian langsung di cover. Tapi kalau sampai nggak ada apa-apa ya udah angus dalam satu hari itu. Cuma itu karena hobi jadi kesenangannya ya, itu ya, sama logo-logonya kan? Nah sama logo-logo itu. Tapi kedua tujuannya saya Siar Asia ini kan ini sesuai target. Kan kita balap ada di Malaysia, Thailand, Cina. Ini target segmennya vape itu ketemu banget. Oh jadi sekalian hobi, branding, sekalian marketing branding juga, sekalian jualan juga nih. Wah berarti memang patut itu jadi sekalian hobi tersalurkan juga bisnis dong. Iya. Jadi ke Malaysia sekalian bisnis. Iya betul. Karena kalau tadinya kita coba karena targetnya kita ini tahun ini udah mulai ke worldwide, kita justru saya pengen balapannya di luar supaya orang tahu apa sih JPS itu. Kan kita dengan adanya itu networking, tahu orang networking. Iya. Siapa tahu kita bisa ketemu dari teman-teman balap kayak saya mau Kobas, ketemu awalnya gini kan kita bisa bikin sesuatu. Dan mungkin yang di luar juga sama, mungkin mereka ada pemain vape juga akhirnya ngelihat JVS ada di balap, akhirnya ketemu kita jadi pengen jadi distributor, ya kan? Ya itu kan nutup kemungkinan karena pasarnya Thailand ini juga sangat besar sekali. Aku lihat Thailand memang gede banget. Gede banget. Padahal ilegal. Padahal ilegal. Ya, bener. Makanya ini kita ada balap di Thailand. Saya berharap nanti bisa ketemu bernetworking kan. Lokal ya. Iya, pengusaha-pengusaha lokal. Selain bisnis vape ini kan, JPS itu ada bisnis lainnya nggak sih? Ada sih, kita ada yang paling jalan bisnis kedua saya tuh barbershop. Kita udah cabangnya udah 10. Namanya apa? JPS. Jakarta Barbershop. Jadi ini semua ada pokoknya JPS. Ya. Ada sepeda juga nggak lihat? Ada sepeda, tapi kalau sepeda itu hobi aja juga tuh. Hobi itu makanya sekarang kalau bisnis saya sekarang udah mulai dihitung dari resikonya juga. Kalau dulu lagi hobi, wah jualan. Karena hobi jualan. Nggak seperti itu juga sekarang. Kalau sekarang benar-benar kita coba dulu. Kayak kita juga kan join kan di restoran saya kira. Ya kita saya pengen terjun di F&B, kita lihat dulu, kita joinan aja sama orang yang expertise gitu. Saya juga lagi buka Rojo Sambal sama Raffi. Ya kita belajar. Jadi yang segmen atasnya belajar, bawah belajar. Nanti once kita udah tahu manage-nya gimana, nggak ada kemungkinan ke depannya kita membesarkan JPS ini ya salah satunya nanti akan di F&B. Di F&B jadi invest ya. Iya betul. Tapi dari pengalaman semua itu kan bisa banyak nih. Paling enak yang mana? Vape. Berarti itu balik lagi, kasih dong ini sebelum penutup teman-teman, kenapa kok vape? Sebenarnya bukan hanya vape ya, jadi orang itu harus kerja itu, kalau gue prinsipnya kalau orang kerja 8 jam, gue harus kerja berarti 12 jam. Jadi gue itu, emang gue sampai malam itu kerja kok Mas, gue kalau sehari-hari makanya telat hari ini. Gak pernah nggak di kantor, pasti di kantor, dan pulang ya udah pulang ke rumah gitu. Dan emang dulunya lebih gila lagi, dulunya kita
karyawan cuman ya pertama kali buka toko retail aja saya cuma sama pembantu rumah gitu. Jadi mulainya benar-benar dari nol gitu. Jadi makin kesini, cuman memang kalau udah semakin corporate kan semakin berat kan. Nggak segampang itu. Sekarang kita udah punya 200 karyawan, which is akhirnya juga secara profit tuh nggak seperti itu. Jadi memang benar-benar harus, kalau skalanya saya udah nggak mau jadi pedagang lagi. Saya mau nanti perusahaan saya suatu hari kita pergi IPO, kita bisa ngembangin yang lebih besar lagi. Itu kan adalah mimpi gitu kan. Jadi ya kalau vape ini salah satunya dulu momentum saya juga tepat gitu. Jadi the right man in the right place in the right time. In the right moment. Iya. Itu kan tidak terulang lagi ya. Enggak terulang lagi. Tapi at the end kita invest kadang-kadang gagal. Tapi at the end kita lupa bisnis utama kita ya. Iya, itu. Padahal bisnis utama kita itu yang mensupport bisnis yang baru-baru. Itu yang terjadi. Kadang kita lupa. Iya. Tapi at the end kita balik lagi. Betul. Itu kejadian sama saya juga. Akhirnya sekarang kita buat begitu. Semua ekosistemnya vape bisa buat. Bikin pabrik botol sekarang kita buat. Kita juga punya majalah, kita punya. Terus kita lagi meriset yang ada satu ini, kita lagi meriset nikotin. Kita mau buat pabrik nikotin lokal dengan menggunakan tembakau lokal. Ini yang nanti kita lagi mau perjuangkan. Kalau yang lain-lainnya semuanya tentang vape gitu. Jadi itu kan fokus bisnis kita utama. Ya. Dari pengalamannya kan? Iya, karena emang yang kita kulik selama 10 tahun ini kan ekspertisnya di situ gitu. Karena kita invest ini gagal semua. Padahal kita lihat rumput tetangga lebih enak nih. Betul. Pas masuk, tidak seenak gitu. Balik lagi. Nah ini kadang-kadang bisnis utamanya karena kita fokus di sini ketinggal. Ketinggal. Nah, ini balik lagi. Akhirnya jadi kita hilang waktu kan? Itu dia. Quote penutup dari Ketum APVI Budi JVS. Iya. Kalau penutup dari gua adalah satu, lo harus kerja keras, lo juga harus jujur sama orang. Kalau lo emang kerja sama orang. Ketiga, lo harus semangat terus, nggak boleh pantang menyerah, nggak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Ketiga, lo juga harus baik sama ibu bapak lo, terutama ibu. Ya, terima kasih. Siap. Semoga sukses ya tuh. Siapa tahu bisa kolaborasi ya. Siap. Thank you Pak Bas. Oke, danku ketemu lagi di konten Basuki lainnya, Sowan bersama pengusaha-pengusaha istimewa.